Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas kita. Dan kita memulai aktivitas kita di kesempatan hari ini dengan melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang ke-26. Al-Qaidatus Sadisatu wal 'Ishrun. Al-Qaidatus Sadisatu wal 'Ishruna, kaidah yang ke-26, yaitu la yasihhul imanu birrububiyyati illa bi'itsbatil qada'i wal qadari. Tidak sah keimanan kepada rububiyah kecuali dengan menetapkan qada dan qadar. Tidak sah keimanan terhadap rububiyah melainkan dengan menetapkan al-qada wal qadar. Iman kepada qada dan qadar ini adalah termasuk bagian daripada rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Fal-imanu bil qada'i wal qadari, maka mengimani qada dan qadar min rububiyatillahi Azza wa Jalla, termasuk rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Walidzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, oleh karena itulah berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-qadaru qudratullah, yaitu al-qadar adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-qadar qudratullah, takdir adalah terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataannya Imam Ahmad. Faraddaha ilal qudrah. Imam Ahmad mengembalikan makna qadar kepada qudrah, yaitu kekuasaan Allah. Allati hiya min ma'ani
uh, ar-rububiyyah allati hiya min ma'ani rububiyyatihi. Yang ini termasuk bagian dari makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha min ma'ani rububiyyatihi, karena qudrah, yaitu kekuasaan, min ma'ani rububiyyatihi ini termasuk bagian dari makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna al-qadara huwa sirrullahil maktum. Dan karena qadar adalah rahasia Allah yang tersembunyi, alladzi la ya'lamuhu, yang tidak mengetahuinya, illa huwa subhanahu wa ta'ala, melainkan dia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ayuhal ikhwah a'azzakumullah, bahwa mengimani takdir ini bagian daripada iman terhadap rububiyahnya Allah Azza wa Jal. Nah, adapun kalau memang dia ada yang bertanya misalnya, kalau memang dia termasuk bagian dari iman kepada Allah, artinya iman kepada rububiyahnya Allah, lalu mengapa kemudian dipisahkan? Ya, lalu kenapa kemudian dipisahkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang rukun iman, dia dipisahkan tersendiri menjadi rukun iman yang tersendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, al-iman, apa itu iman? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah. Ini iman kepada Allah mencakup di dalamnya iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi kemudian di akhir dari penjelasan Rasulullah SAW tentang rukun iman, disebutkan iman kepada takdir, iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusan, iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Disebut di belakangnya beriman kepada takdir baik dan buruk sebagai rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam, ini disebutkan secara terpisah karena ternyata di antara penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam bab iman ini muncul di akhir-akhir masa para sahabat, yaitu termasuk yang ditanya oleh seorang tabi'in Yahya ibn Ya'mar adalah sahabat Abdullah ibn Umar. Ya, sahabat Abdullah ibn Umar. Di mana sahabat Abdullah ibn Umar ditanya oleh Yahya ibn Ya'mar, di negeri kami di Basrah ada kaum yang salat, yang menuntut ilmu dan seterusnya, tapi beda cuma satu antara kami dengan mereka. Mereka mengingkari takdir. Dan sahabat Abdullah ibn Umar mengingkari atau berlepas diri dari mereka. Karena memang ini bagian daripada iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh membawakan yang pertama perkataan Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Tapi juga Syekh menyinggung juga bahwa al-qadaru sirrullah. Takdir adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataannya al-Imam At-Tahawi di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kita pegang di antara kaidahnya, al-qadaru qudratullah, takdir adalah kekuasaan Allah. Dan yang kedua adalah al-qadaru sirrullah, takdir adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Wa qad katabahu Allah azza wa jalla fil lauhil mahfuz. Dan Allah telah menulis takdir azza wa jalla fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Fil kitabil maknuni, dalam kitab yang dijaga, aja tersembunyi dan dijaga yang tidak ada yang mengetahuinya. Alladzi la yattali'u alaihi
yang tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun yang mengetahuinya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun malaikat yang tahu. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak ada yang mengetahuinya nabi yang diutus. Wala waliyun salihun, dan tidak ada yang mengetahuinya wali yang salih sekalipun tidak tahu. Fajami'u ma qadahu Allah, maka segala apa yang Allah tetapkan, wa qaddarahu, dan Allah takdirkan, innama yarji'u ila ma'nan min ma'ani rububiyyatihi, tidak lain tidak bukan kembali kepada makna rububiyahnya Allah. Li'anna al-qadara fi'lullah, karena qadar adalah perbuatan Allah. Wa fi'luhu min jumlati rububiyyati, dan perbuatan Allah termasuk bagian dari rububiyah. Faman kafara bil qada'i wal qadari, siapa orang yang kufur terhadap qada dan qadar, faqad attalallahu azza wa jalla an rububiyyatihi, maka dia telah menghilangkan dari Allah azza wa jalla rububiyahnya, ay an fi'lihi, ya dari perbuatannya. Wa qad tawataratil adillatu biwujubil iman bil qada'i wal qadari, dan telah datang dalil yang mutawatir terkait dengan kewajiban beriman kepada al-qada wal qadar. Mimma huwa ma'rufun fi mawdi'ihi, yang dia telah diketahui pada tempatnya. Naam, kita tambahkan penjelasan ini, penjelasan dari Syekh Salih ibn Abdul Aziz al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa orang yang mengingkari takdir itu ada dua jenis, ya. Karena iman kepada takdir itu ada dua kriteria. Artinya dua di sini ada masing-masing berbeda tingkatannya. Yang pertama, wajib diimani. Siapapun yang tidak mengimaninya, kufur. Yaitu apa? Meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu sebelum ada. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-martabatul ula, itu tingkatan yang pertama, al-ilmu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu. Siapa orang yang mengingkari ini, kufur. Dia keluar dari millatil Islam. Lalu kemudian termasuk juga yang bisa menyebabkan orang itu kufur adalah dia mengingkari bahwa Allah telah menulis segala sesuatu di Lauhil Mahfuz, Al-Kitabah. Yang pertama al-ilmu, jadi ini masih dalam yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, ya. Dia mengingkari al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Yang kedua, mengingkari al-kitabah. Dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Ya, Rasul sabdakan, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Siapa orang yang mengingkari dua hal ini, yaitu al-ilmu wal kitabah, maka dia telah jatuh pada kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislaman. Mukhrij anil millah. Yang kedua, yang mengingkarinya ini tidak sampai kepada keluar dari keislaman, tapi dia telah menyimpang dari sisi akidah, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ya, menyimpang dari akidah yang benar, dan dia jatuh kepada bid'ah aqadiyah, tetapi yang tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Namun jelas ini sesuatu yang sangat besar. Yaitu dia mengingkari, yang pertama dia mengingkari masyiatullah. Ya, kehendak Allah, artinya bahwa Allah nggak kehendaki ini. Misalnya ada orang yang mengatakan Allah nggak kehendaki ini. Padahal tidak ada sesuatu yang terjadi, melainkan pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi
apapun baik ataupun buruk, melainkan semuanya atas apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengingkari al-khalq. Itu mengingkari bahwa Allah yang ciptakan itu. Jadi misalnya ada orang ya mengingkari bahwa Fir'aun itu bukan Allah yang ciptakan. Ya artinya bukan Allah ciptakan, Allah nggak kehendaki Fir'aun begitu. Itu karena perbuatannya Fir'aun sendiri. Nah, ini pengingkaran yang seperti ini adalah bid'ah dalam bab akidah, dan dia sesat, tetapi tidak sampai dihukumi dia keluar dari Islam, namun akan menyeret dia, na'udzubillah, pada hal yang berat. Artinya nanti lama-kelamaan dia akhirnya jadi na'udzubillah keluar dari Islam. Ya, jadi mengingkari takdir ini ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya, dan ini diberikan penjelasan perincian ini oleh Syekh Salih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada al-qaidatus sabi'atu wal 'ishruna, kaidah yang ke-27. Al-qaidatu as-sabi'atu wal 'ishrun. Kaidah yang ke-27. Itsbatu fa'ilin mustaqillin yatanafa ma'al imani birrububiyah. Menetapkan pelaku dengan sendirinya, artinya dia melakukan itu dengan sendirinya, tanpa ada ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Siapa orang yang menetapkan bahwa ada orang yang berbuat itu dengan sendirinya, yatanafa, bertentangan, ma'al imani birrububiyati, dengan iman terhadap rububiyah. Faman i'taqada, siapa orang yang meyakini anna makhluqan, ada makhluk yastaqillu bi fi'lihi, yang menyendiri dengan perbuatannya, wa ta'thirihi, dan dia memberi dampak sendiri, fa innahu musyrikun ma'allahi azza wa jalla fi rububiyyati, maka dia menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya Allah. Karrafidhati, seperti ar-rafidah. Alladzina, ini Syiah Rafidah, alladzina yaz'umuna anna ahlal bait yastaqilluna bi af'alihim, bahwa ahlul bait menurut mereka menyendiri dalam perbuatan mereka. Artinya mereka tidak diciptakan oleh Allah perbuatannya, enggak, mereka sendiri. Wa annahum ya'lamuna ma fi lauhil mahfuz, bahwa ahlul bait, kata orang Syiah Rafidah, mengetahui apa yang di lauhil mahfuz. Wa ma katabahu Allah azza wa jalla fi, dan ahlul bait, kata Ar-Rafidah, meyakini bahwa ahlul bait mengetahui apa yang Allah tulis di lauhil mahfuz. Bahkan mereka meyakini walahumul qudratu, ahlul bait memiliki kekuasaan, wa tadbiru, dan pengaturan, wa tasarrufu, dan mengendalikan, at-tam, yang sempurna, asyamil, yang meliputi, fi idkhali man sya'u ilal jannah, di antaranya mereka ahlul bait bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki dimasukkan ke dalam surga. Wa idkhal man sya'u wa idkhali man sya'u ilan nar, dan memasukkan siapa yang mereka kehendaki ke dalam neraka. Syiah Rafidah meyakini seperti itu. Bahkan mereka meyakini wa annahum humul ladzina yaqsimuna arzaqal khalq wa nahwa dzalik. Bahkan Ar-Rafidah meyakini bahwa ahlul bait mereka lah yang membagikan rizki kepada makhluk dan yang semisal itu. Fahaula musyrikun, mereka adalah musyrik, kufarun, kufur billahil aliyil azim, kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Li'annahum yuthbituna fa'ilan mustaqillan, karena mereka menetapkan bahwa ini ahlul bait ada pelaku yang mustaqil, bisa berarti merdeka, ya, dia sendiri yang menetapkan semuanya, bifi'li, dengan perbuatannya, bighairi taqdirillahi azza wa jalla, tanpa ada ketetapan dari Allah azza wa jalla. Faman i'taqada, maka siapa orang yang dia meyakini bi anna ahadal makhluqat, bahwa salah seorang dari makhluk, yu'athiru bi fi'li istiqlalan, dia bisa memberikan pengaruh dengan perbuatannya secara mandiri tanpa ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadhahu syarikan ma Allah azza wa jalla, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah azza wa jalla. Artinya bahwa ya perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sendiri yang memunculkan perbuatan kita sendiri. Kita pelakunya betul,
Tetapi yang menciptakan perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatu tsaminatu wal 'ishruna, kaidah yang ke-28, thubutu ta'thiril asbab bidzatiha yatanafa ma'ar rububiyah. Tetapnya pengaruh sebab dengan sendirinya, artinya kalau sebab ini kita kerjakan pasti hasil akan begini. Nah, ini namanya sebab mendatangkan pengaruh dan dampak efek dengan sendirinya. Yatanafa ma'ar rububiyati, ini bertentangan dengan rububiyah. Faman i'taqada anna at-tiyarata tu'athiru bidzatiha, siapa orang yang meyakini bahwa beranggapan sel itu bisa mendatangkan pengaruh dengan sendirinya, faqad asyraka fi rububiyyatillahi azza wa jalla syirkan akbara, maka dia telah menyekutukan Allah azza wa jalla dengan syirik besar. Wa man i'taqada, dan siapa orang yang meyakini annal aflak, bahwa benda-benda langit, orbit-orbit, awin nujuma, atau bintang-bintang, mu'athiratun bidzatiha, dialah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla syirkan akbar, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Wa man i'taqada anna at-tamimata tu'athiru bidzatiha, siapa orang yang meyakini bahwa jimat itulah yang memberikan dampak dengan sendirinya, ya, dialah yang memberikan pengaruh dan efek, maka dia telah menyekutukan Allah syirkan akbara, dengan kesyirikan yang besar. Faqad asyraka ma'allahi syirkan akbara, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar. Bal wa man i'taqada, bahkan siapa orang yang meyakini anna ruqyata, bahwa ruqyah allati thabatat sababiyatuha bi syar'i, yang telah tetap bahwa ruqyah itu sebab berdasarkan syariat, walakin i'taqada, tetapi dia meyakini annaha mu'athiratun bidzatiha, bahwa dia mempengaruhi dengan sendirinya, artinya bahwa ruqyah itu yang dialah yang menyembuhkan. Dialah yang menyembuhkan. Biduni taqdirillahi azza wa jalla, tanpa ketetapan dari Allah azza wa jalla, faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla syirkan akbar, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Makanya ruqyah walaupun yang sesuai syariat sekalipun, tetap kita meyakini dia hanya sebab. Yang mendatangkan kesembuhan hanya Allah Rabbul Alamin. Karena terkadang ada yang diruqyah tapi Allah tidak berikan kesembuhan. Wa man i'taqada anna mudzakaratahu tufidu an-najaha bidzatiha. Siapa orang yang meyakini bahwa belajarnya lah yang mendatangkan kesuksesan pada dirinya, semata-mata karena rajin belajar dia sukses atau dia lulus ujian, dia yakini itu biduni taqdirillahi azza wa jalla, tanpa ketetapan dari Allah azza wa jalla, faqad asyraka ma'allahi tabaraka wa ta'ala syirkan akbara, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Jadi, ya belajar tetap diambil itu sebagai sebab yang kita diperintahkan untuk mengambilnya, belajarnya, ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Tetapi yang menjadikan kita sukses, berhasil, tetap Allah. Memang berpengaruh, tapi yang menjadikan itu berpengaruh juga Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhan al-asbabu la yajuzu i'tiqadu kauniha mu'athiratan bidzatiha. Maka sebab tidak boleh diyakini bahwa dialah yang mendatangkan pengaruh dengan sendirinya. Kama huwa madhabu musyrikiyatil asbabi, sebagaimana ini madhabnya musyrikiyatil asbab, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sebab. Wallahu a'lam. Al-qaidatu tasi'atu wal 'ishruna, kaidah yang ke-29. Ar-rabbu mu'arrafan. Ar-rabb dengan mu'arraf itu artinya diberikan alif lam ya. Mutlaqan, secara mutlak, la yutlaqu illa 'ala Allah, tidak boleh diucapkan kecuali hanya kepada Allah. Fala yutlaqu 'ala ghairillahi tabaraka wa ta'ala, tidak boleh diucapkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kaidah yang ke-29 ini menjelaskan
bahwa nama Allah Ar-Rabbu dengan menggunakan alif lam, ini tidak boleh. Ini diperuntukkan untuk selain Allah, tidak boleh. Mutlak kalau pakai alif lam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tidak pakai alif lam, nanti ada penjelasan contohnya, itu bisa disandarkan kepada yang selain Allah. Nah, kita simak apa yang Syekh jelaskan. Fala yajuzu ay yatasamma ahadun birrabbi. Tidak boleh seseorang dia menamai dirinya sendiri dengan ar-rabbu, pakai alif lam. Bil alifi wal lami, dengan alif dan lam. Hada min jumlatil asma'il khassati billahi tabaraka wa ta'ala, karena ini termasuk nama-nama yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Walakin yajuzu an tutlaq lafzatu rabb, tetapi boleh diucapkan lafaz rabb biduni alifin wala lamin, tanpa alif tanpa lam, idza kanat mudhafatan, apabila disandarkan kepada yang lain, diidhafahkan itu disandarkan kepada. Contohnya, fataqul, engkau berkata Rabbul Ghulami. Rabbnya gulam. Gulam ini budak ya, berarti tuannya budak. Rabbud Dari. Ya, ad-dar ini rumah. Artinya Rabbud Dari, pemilik rumah. Ya, Rabbus Sayyarati, pemilik mobil. Ini enggak apa-apa. Fahadha la haraj. Fahadha la haraj, ini enggak apa-apa. Wala ba'sa fi, dan tidak apa-apa ini. InsyaAllah azza wa jalla, insyaAllah enggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai alif lam ar-rabbu, maka dia hanya Allah saja. Tidak boleh untuk selain Allah. Wa amma idza arraftaha bil alif wal lam, adapun apabila engkau ma'rifatkan rabb bil alif wal lam, dengan alif wal lam, jadi ar-rabbu, wa atlaqta, dan engkau ucapkan, fa innaha tu'tabaru, maka sesungguhnya ini yang pakai alif lam itu min jumlatil alfadil khassati billahi tabaraka ta'ala, ini termasuk lafaz-lafaz yang khusus hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kasmihi, seperti nama Allah yang lain, Allahu, ini khusus hanya untuk Allah. War-Rahmanu, dan Ar-Rahman. Wal-Ilahu, dan Al-Ilah, ini khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa nahwiha, dan yang semisal Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahman, dan Al-Ilah. Fahadhi min jumlatil asma'il khassati billahi ta'ala. Ini termasuk nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Wa amma idza jurridat anil alif wal lam, apabila lafaz ar-rabb itu dihilangkan alif lamnya, wa udhifat, dan diidhafahkan, tadi contohnya kayak Rabbus Sayyarati, pemilik mobil, itu boleh. Fala ba'sa bi itlaqi 'alal makhluk, itu boleh dikatakan kepada makhluk. Anta Rabbus Sayyarati misalnya. Engkau adalah pemiliknya mobil ini. Nah, itu boleh. Wallahu a'lam. Jadi di sini menjelaskan kaidah bahwa nama Allah Ar-Rabbu yang pakai alif lam itu khusus bagi Allah, tidak boleh bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-qaidatu tsalatsuna, kaidah yang ke-30. Kaidah yang ke-30, dzikru muqtadayatir rububiyyati fil adillati yuqsadu bihal burhanul istidlaliyyu lat taqrirul ibtida'iyyu. Menyebutkan konsekuensi-konsekuensi rububiyah di dalam dalil-dalil. Yuqsadu bihal burhanul istidlali, yang dimaksud adalah berdalil untuk uluhiyah maksudnya. La taqrirul ibtida'iyyu, tidak menetapkan rububiyah, tidak. Kalau rububiyahnya orang yang secara fitrah yang benar, rububiyah akan ada pada dirinya, dan kita sudah bahas pada kaidah sebelumnya bahwa rububiyah adalah fitriyun ibtidaiyun, telah tertanam pada fitrahnya manusia, dan awal mula penciptaannya sudah seperti itu, karena memang hatinya, komposisi hatinya, di antara isi dan komposisi hatinya, Allah tetapkan, Allah masukkan di dalamnya adalah mengakui, menetapkan keberadaan Allah, bahwa Allah yang menciptakannya, dan seterusnya. Dari makna-makna rububiyah sudah ditanamkan. Yang tapi kemudian ya menjadi tertutup. Jadi kaidah ini disebutkan
Kaidah ini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya, kaidah ini disebutkan bahwa menyebutkan konsekuensi-konsekuensi rububiyah dalam dalil-dalil adalah dalam maksud beristidlal untuk uluhiyah. Bukan semata-mata hanya menetapkan rububiyah. Ini maksudnya adalah kaidah ini dalam rangka membantah sebagian orang yang kalau kita katakan bahwa para nabi dan para rasul itu diutus dalam rangka menetapkan dan menjelaskan tauhid uluhiyah. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ini di antaranya firman Allah yang di surat An-Nahl ayat ke-36 ya. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semua menyeru an i'budullah, beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya semua para nabi dan para rasul dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita katakan begitu, ada orang yang akan membantah dengan berkata, di dalam Al-Quran ayat-ayat banyak yang menjelaskan tentang rububiyah. Kenapa Anda katakan bahwa dakwahnya utama para nabi dan para rasul adalah dakwah mengajak agar beribadah kepada Allah, itu uluhiyah? Sedangkan di dalam Al-Quran ayat-ayat banyak yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Sehingga kemudian mereka katakan berarti kalau begitu yang utama adalah tauhid rububiyah. Bahkan kalau dikumpulkan dalil-dalil, lebih banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tauhid rububiyah. Maka kalau begitu yang paling utama adalah tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Maka jawabannya kaidah ini menyebutkan konsekuensi rububiyah di dalam dalil-dalil yang dimaksud adalah membuktikan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Sehingga janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah. Bukan semata-mata hanya menetapkan rububiyah saja yang sudah tertanam dalam hati kita. Bukan. Ini sekaligus ayat menjelaskan tauhid rububiyah, sekaligus juga membangkitkan kembali atau membuka kembali tabir-tabir yang telah menutup fitrah kita. Atau fitrah sebagian orang yang akhirnya dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Disingkap tabir yang menutup fitrahnya itu, sehingga dengan begitu dia jadi mau menetapkan uluhiyah dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Maka berkata Asy-Syaikh, wa hadhi qaribatun min ba'dil qawaid allati akhadnaha sabiqan. Kaidah ini dekat, artinya maknanya mirip seperti kaidah-kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya. وهي أن من الناس من إذا وهي أن من الناس من إذا سمعنا نقول, ada di antara manusia yang apabila dia mendengar kita berkata bi anna rusul, bahwa sesungguhnya para utusan, innama bu'ithu, tak lain tak bukan diutus li taqriri tauhidil uluhiyati faqat, dalam rangka menetapkan tauhid uluhiyah saja, fa innahu, maka dia akan yahtajju, berhujjah, alaina, atas kita, bikasratil ayat, dengan banyaknya ayat, allati tadhkuru tauhid ar-rububiyah, yang menyebutkan tauhid rububiyah. Jadi kalau kita katakan bahwa para nabi, para rasul diutus untuk menetapkan tauhid uluhiyah, mereka akan membantah dengan mengatakan, oh banyak ayat yang menyebutkan tauhid rububiyah. Bal innaka law qaranta fil Qur'ani bainal ayati allati tuthbitu tauhid ar-rububiyyati وتتكلم عنه مع الآيات التي تتكلم عن توحيد الألوهية لوجدت الأولى أكثر. Bahkan kata mereka, kalau seandainya engkau membandingkan dalam Al-Quran di antara ayat-ayat allati tuthbitu tauhid ar-rububiyyah, yang menetapkan tauhid rububiyah, wa tatakallamu anhu, dan berbicara tentang tauhid rububiyah, ma'al ayati allati tatakallamu an tauhidil uluhiyyati, dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid uluhiyah, lawajadtal ula aktsara, niscaya yang kau dapati yang membicarakan tentang tauhid rububiyah yang pertama itu lebih banyak. Fa kaifa taqulun, bagaimana kalian mengatakan bi anna ar-rusula, bahwa sesungguhnya para utusan, innama bu'ithu li taqriril uluhiyah, tak lain tak bukan mereka diutus untuk menetapkan uluhiyah, la rububiyah, tidak menetapkan rububiyah.
fal jawabu anhum bihadhil qaidah. Maka jawabannya dengan kaidah ini. Annar rusula, bahwa para utusan, wal ayati, dan ayat-ayat, wan nususa, dan nas-nas, idza dzakarat syai'an min muqtadayatir rububiyyah, apabila menyebutkan dari konsekuensi rububiyah, fala tadhkuruhu min babit taqriril ibtidai, maka tidak menyebutkannya dalam bab takrir, menetapkan pada permulaan. Artinya bahwa itu sudah tertanam pada diri kita, bukan itu yang jadi tujuan utamanya. Li'annahu tauhidun fitriyun, karena tauhid rububiyah tauhid yang sudah tertanam pada diri kita. La yahtaju ila taqrir, tidak butuh kepada penetapan lagi. Fahuwa minal ulumil ibtidaiyatil jibiliyyati, dia termasuk bagian dari ilmu yang sudah ada pada permulaan penciptaan kita, dan al-jibiliyah, tertanam, al-mawjudah, yang sudah ada fi nafsi, dalam diri kita, pada jiwa kita, pada hati kita, aslan, dari asal mulanya sudah ada. Wa innama tadhkuruhu ar-rusul, tak lain tak bukan para utusan menyebutnya min babi al-burhanil istidlali, termasuk bab pembuktian dalil, ay min babil istidlali bihi, yaitu merupakan bagian daripada pendalilan dengan rububiyah itu, alal matlubil a'zam, kepada tujuan yang paling utama, wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Maka oleh karena itu syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la rabba illallah. Karena Rabb, makna rububiyah sudah tertanam pada diri kita. Cuma itu tadi, dia tertutup, dia terhalang, dia kemudian menjadi tidak difahami karena ya orang tuanya atau lingkungannya, dia belajar kepada siapa, dan seterusnya. Fadzikru fil adillati, maka menyebutkan tauhid rububiyah dalam dalil-dalil, laisa min babit taqriril ibtidai, bukan termasuk bagian dari bab menetapkan pada permulaan, karena itu sudah ada pada diri kita. Wa innama min babil istidlalil burhani, itu adalah babnya pembuktian kepada ilahiyah atau uluhiyah. Ini sebagai bantahan ya, jadi artinya nanti akan ada orang yang membantah, ini tauhid kok dibagi jadi 3, ini dari mana ini? Tidak ada ini pembagian tauhid ini. Naam. Jadi ada satu tulisan, ini risalah doktorah, disertasi doktoral, menjelaskan tentang qaidatu fahmi salafis salih. Di sana dijelaskan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini bahkan ijma' as-salaf, telah datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, telah datang dari sejumlah para tabi'in. Ya, ijma'. Jadi ini bukan bikin-bikinannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Atau bikin-bikinannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukan. Ini telah ijma'. Tidak ada perkataan dari para sahabat. Ternyata ada dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari para tabi'in. Naam. Al-qa'idatul wahidatu wathalathun, kaidah ke-31. Al-iqraru birrububiyyati mujarradatan 'anil uluhiyyati la yanfa'u fil akhirah. Menetapkan rububiyah tapi tidak disertai dengan uluhiyah. Mujarradah itu artinya kosong dari uluhiyah. Artinya hanya menetapkan rububiyah saja, dia tidak menetapkan uluhiyah juga, la yanfa'u fil akhirah, tidak akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Wa ana uqsimu billahil azim. Nah, ini Asy-Syaikh yang begini ya. Asy-Syaikh Walid bin Sa'id Sa'idan, Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, annahu la yanfa'u sahibahu, tidak bermanfaat bagi orang tersebut yang hanya menetapkan rububiyah tanpa uluhiyah. Bal yakunu wabalan, bahkan menjadi musibah buat dia. Wa uqubatan, jadi hukuman. Wa hujjatan alih, menjadi hujjah atas dirinya, yang memberatkan dirinya yanti yaumal qiyamah. Lianna min jumlati ma yuqarriru Allah azza wa jalla bil musyrikin yaumal qiyamah. Karena di antara apa yang Allah tetapkan bagi orang-orang musyrik, artinya Allah jadikan hujjah atas orang-orang musyrik pada hari kiamat, adalah yuqarriruhum birububiyyati allati
kanu yuqirruna biha. Allah tetapkan bagi mereka bahwa rububiyahnya Allah yang mereka telah menetapkan rububiyahnya Allah itu. Jadi di antara hujjah nanti pada hari kiamat, hari akhir, orang musyrik disampaikan kepadanya hujjah tentang rububiyah. Nah, mereka menetapkannya. Lalu kenapa mereka tidak menyembah Allah? Famin rububiyatihi rizqut thayyibat. Termasuk rububiyahnya Allah adalah memberikan rizki dari yang baik-baik. Yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari di mana orang-orang kafir ditampakkan pada neraka. Lalu kemudian ditanya, apa kalian sudah menghabiskan yang baik-baik yang Allah telah berikan kepada kalian pada kehidupan dunia? Kalian sudah bersenang-senang dengannya? Ya, tapi kenapa kalian, ini kalau kita terjemahkan atau kita tambahkan, kenapa kalian tahu bahwa kalian diberikan yang baik-baik oleh Allah pada kehidupan dunia dan kalian pun bersenang-senang dengan yang baik-baik itu? Kenapa kalian nggak beribadah kepada Allah? Fal-yawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini kalian diberikan balasan dengan siksa yang hina. Faqarrarahum azza wa jalla bi rububiyyatihi wa ja'ala hujjatan 'alaihim. Allah tetapkan atas mereka rububiyahnya Allah dan Allah jadikan hujjah atas mereka. Kalian udah diberikan yang baik-baik pada kehidupan dunia. Kalian udah senang-senang dengan itu. Kenapa enggak mau ibadah kepada Allah? Ya. Li'annahum lam yaqrinu rububiyatahu bi uluhiyati, karena mereka tidak membarengi rububiyah itu yang mereka telah tetapkan bahwa Allah yang kasih yang baik, rizki, senang-senang, dengan beribadahnya kepada Allah, dengan uluhiyahnya Allah. Mereka enggak barengin itu. Fala yantafi'ul 'abd yaumal qiyamah bi annahu mu'minun billah, maka tidak bermanfaat bagi hamba pada hari kiamat bahwa dia beriman bahwa Allah, bi anna Allah wal khaliq, bahwa Allah yang menciptakannya, al-mudabbiru yang mengatur, ar-raziq yang memberi rizki, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan. Hada la yanfa' fil akhir. Keyakinan dia yang seperti ini tidak bermanfaat di akhirat, ma lam yakun maqrunan bit tauhidil a'zam, selama tidak disertai dengan tauhid yang paling agung, wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Wahada bi ijma'i ahli sunnah wal jamaati, dan ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang kafir pun mengakui rububiyahnya Allah. Yang menyembah Isa, mereka nggak akan katakan bahwa Isa yang kasih rizki mereka yang baik-baik, enggak. Kalau mereka sampai begitu, maka ini lebih berat lagi. Naam, al-qaidatu tsaniyatu wa thalathun, kaidah yang ke-32, ata'ur rububiyyati ata'un 'ammun wa ata'ul uluhiyati ata'un khasun. Pemberian Allah yang terkait dengan rububiyah itu umum. Artinya siapa aja diberi. Karena ini terkait dengan rububiyah ya. Semua makhluk Allah, Allah beri. Yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang maksiat, Allah beri semuanya. Karena memang pemberian terkait rububiyah ini. Ini umum. Allah yang ciptakan mereka, Allah yang kasih rizki mereka. Iya, semuanya dikasih. Tetapi pemberian terkait dengan uluhiyah, ini adalah ata'un khasun, pemberian yang khusus. Artinya, pemberian terkait dengan uluhiyah, diberi kita mampu melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah, dapat ampunan Allah, dapat ridhanya Allah, dapat rahmatnya Allah. Nah, ini nggak diberikan kecuali hanya kepada yang taat aja. Ya, jadi jangan keliru. Ini kan ada sebagian orang keliru, dia berkata, saya udah sholat, saya udah ibadah, saya udah berusaha taat, kok saya nggak dikasih-kasih sih, cuma dikasih segini doang. Kok hidup saya tetap susah aja, tetap miskin aja, tetap fakir aja, tetap kurang terus. Dia nggak mengerti, dia nggak paham bahwa pemberian Allah kepadanya berupa dia mampu berbuat ketaatan, mampu beribadah, yang dengan sebab itu dia dapat rahmatnya Allah, ridhanya Allah, ampunan Allah. Itu pemberian khusus yang Allah berikan hanya untuk dia.
Itu atau al-uluhiyah. Sedangkan diberikan harta, diberikan pakaian, kendaraan, rumah, itu pemberian terkait dengan rububiyah Allah. Semua juga dikasih, semua dikasih. Yang kafir dikasih. Hewan pun diberi makanan, hewan pun diberikan tempat tinggal, dan seterusnya. Itu pemberian rububiyah umum. Maka jangan pernah kita membandingkan antara nikmat pemberian Allah berupa Islam, iman, mampu mengerjakan ketaatan, mampu menunaikan ibadah. Jangan pernah disamakan dengan pemberian yang umum, yang berupa harta, pakaian, dan seterusnya. Karena itu pemberian umum, semua juga dikasih. Yang paling makhluk Allah, yang paling buruk, yang paling menentang. Seperti Fir'aun, Allah kasih. Kedudukan, jabatan, harta, kekuasaan. Yang menentang seperti Qarun, Allah beri harta yang banyak, Allah kasih. Tetapi pemberian taat, tunduk, ibadah hanya orang khusus saja yang Allah beri. Wa nahnu nu'min. Nah, ini kata Syekh, kita baca penjelasan beliau terkait kaidah ini. Wa nahnu nu'min wa najzim. Kita beriman dan yakin bi anna Allah azza wa jalla huwal mu'ti, bahwa Allah azza wa jalla yang maha memberi. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, yang Allah berikan segala sesuatu kepada makhluknya lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Walladzi tawalla amra kulli syai', yang mengatur urusan segala sesuatu. Wa razaqahu fid dunya wal akhirah, memberikan rizki di dunia dan di akhirat. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka dia di dalam surga, kekal selama-lamanya di dalam surga. Ma damatis samawati wal ard, selama langit dan bumi ada. Maksudnya ini maknanya adalah dia selama-lamanya dia, ya, selama-lamanya dia di surga. Orang-orang yang berbahagia, dia di dalam surga. Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, ya, kebahagiaan di surga. Ya, selama-lamanya dia di dalam surga. Khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya di dalamnya, yaitu di dalam surga. Ma damatis samawatu wal ard, selama langit dan bumi ada. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Artinya yang dikehendaki oleh Rabbmu, artinya mereka yang masuk surganya setelah masuk neraka terlebih dahulu, lalu kemudian Allah keluarkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Ata'an ghaira majdud, sebagai pemberian dari Allah yang tidak pernah terputus. Nah, ini disebut sebagai pemberian. Tapi pemberian yang khusus ini, karena ini buat beriman, orang beriman. Wa ata'ullahi azza wa jalla qad yakunu aman wa qad yakunu khasan. Pemberian Allah azza wa jalla kadang umum, kadang khusus. Fal'am, adapun pemberian yang umum, lil khalaiki ajmain, untuk semua makhluk. Fayastawil mu'minu wal kafiru fi ata'ir rububiyyati, maka orang mukmin dan orang kafir sama dalam pemberian Allah yang terkait dengan rububiyah. Bal rubbama, bahkan terkadang, yaftahullah 'alal kufar, yaftahullahu 'alal kufari min ata'ir rububiyyati ma la yaftahu 'ala khawasi ibadil mu'minin. Bahkan terkadang Allah bukakan bagi orang kafir dari pemberian rububiyah, yaitu tadi hartakah, pakaiankah, rumah, kendaraan, anak yang banyak. Ma la yaftahu ala khawasi ibadil mu'minin, yang itu enggak diberikan kepada hamba Allah yang khusus, yang beriman. Giliran yang beriman, fakir, dia miskin, hidupnya susah, dan seterusnya. Jadi terkadang orang kafir malah Allah lebihkan dari pemberian Allah berupa tadi harta dan seterusnya. Karena pemberian terkait rububiyah itu. Semua juga dikasih, bahkan hewan pun dikasih hewan. Wa amma ata'ul uluhiyati, adapun pemberian uluhiyah, fa huwa ata'ur ridha, yaitu pemberian berupa keridhaan Allah, wal maghfirati, ampunan Allah, wal rahmati, dan rahmatnya Allah. Wa huwa ma yu'tihi Allahu azza wa jalla lil anbiya. Nah, maka ini khusus Allah berikan hanya
kepada para nabi. Itu apa yang Allah berikan kepada para nabi, wal mursalin, para rasul, salihil mu'minin, orang-orang saleh dari kalangan orang mukmin. Faminal ata'il ami, termasuk pemberian yang umum adalah qaulullah azza wa jal, firman Allah azza wa jal, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Allah berikan segala sesuatu kepada makhluknya. Thumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk. Wa minal ata'il ami, termasuk pemberian yang umum aidan qaulullah azza wa jal, firman Allah azza wa jal, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang ini penduduk yang iman, kepada yang ini juga, kepada yang kufur, min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Kasih semuanya. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, pemberian dari Rabbmu tidak terhalang. Ya. Allah ayyumiddu ahlal jannah, Allah berikan kepada penduduk syurga, wa ahlan nar, dan penduduk neraka, min ata'ihi azza wa jal, dari pemberian Allah azza wa jal. Fayumiddul mu'min alladhi huwa min ahlil jannah fid dunya min ata'i. Allah berikan kepada orang mukmin dari penduduk syurga di dunia dari pemberian Allah juga. Wa yumiddul kafir, Allah berikan juga kepada orang kafir fid dunya min ata'ihi, di dunia dari pemberian Allah juga. Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, pemberian Rabbmu tidak akan bisa dihalangi. Artinya ini pemberian yang umum, semuanya dikasih. Wa ammal ata'ul khas, adapun pemberian yang khusus. Wa ata'ullah azza wa jalla ahli jannah, itu pemberian Allah kepada penduduk syurga. Fi qaulihi ata'an ghairu majzul, tadi yang di sebelumnya yang di surat Hud ya. Ayat 108 tadi. Pemberian yang tidak terputus. Itu pemberian khusus untuk penduduk syurga dan juga untuk orang-orang beriman. Wa kama a'ta Sulaimanur rih wa sakhkharaha. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman angin, mengendalikan angin. Wasakhkhara lahul jin, Allah tundukkan jin juga untuk Nabi Sulaiman. Wal ins, dan manusia juga. Kullahum fi khidmati, semuanya berkhidmat kepada Nabi Sulaiman, Allah tundukkan. Wa kama razaqallahu azza wa jalla Zakaria, sebagaimana Allah berikan rizki kepada Nabi Zakaria. Al-walad, anak alal kibari, di usia yang sudah lanjut. Anaknya cuma satu. Wa razaqa Ibrahim al-walad alal kibar, juga diberikan rizki kepada Nabi, Allah berikan rizki kepada Nabi Ibrahim anak alal kibari, usianya sudah lanjut. Hada kullahu min ata'il uluhiyah. Ini semua dari pemberian uluhiyah. Jadi orang-orang beriman dikasih. Walaupun tadi sedikit, anaknya cuma satu dan seterusnya. Di usia yang sudah tua lagi. Begitu ya. Tetapi anak yang diberikan itu jadi yang saleh, yang taat. Nah, ini akhirnya menjadi manfaat yang besar buat dirinya. Adapun orang kafir diberikan anaknya banyak dan tapi kemudian tambah kufur, anaknya malah jadi kufur, makin memperberat dirinya, diajarkan kekufuran sama dia, keburukan, kemaksiatan, naudzubillah. Fa'ata'ur rububiyyati, maka pemberian rububiyah la yanfa'u sahibahu yaumil qiyamah, tidak bermanfaat bagi pemiliknya pada hari kiamat. Idza khala minal iman, apabila dia tidak memiliki iman. Kosong dari iman. Wa ata'ur rububiyyati, dan pemberian rububiyah la yaqtadi ridhan, tidak berkonsekuensi Allah ridha padanya. Jadi kalau ada orang, dia makin maksiat, diberi banyak harta, bukan berarti Allah ridha padanya, tidak. Wala yaqtadi rahmatan, dan juga tidak berkonsekuensi Allah menyayanginya, merahmatinya. Wala yaqtadi maghfiratan, dan juga tidak berkonsekuensi Allah mengampuninya. Wala yaqtadi tawaddudan minhu azza wa jalla ibadi, dan bukan berarti Allah mencintai hambanya itu. Bi khilafi ata'il uluhiyah. Jadi kalau ada orang maksiat tapi dikasih harta, kehidupannya ini enaklah dalam pandangan manusia, hartanya banyak, rumahnya mewah, anak-anaknya banyak, kayaknya bahagia hidupnya dan seterusnya, itu tidak bermanfaat bagi dia. Dan itu bukan bukti bahwa Allah mencintainya, ridha padanya, menyayanginya. Tidak, tidak. Bikhilafi ata'il uluhiyah, berbeda dengan pemberian uluhiyah alladzi yanfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah, yang bermanfaat bagi pemiliknya atau orang yang diberi oleh Allah itu di dunia dan akhirat. Wa huwa ata'ur rahmah, yaitu pemberian berupa rahmah. Wa ridha Allah, wa maghfirah, ampunan Allah. Fala yaghtar linsan, maka jangan tertipu manusia bima indal kufari min azimi ata'ir rububiyyati abadan, dengan apa yang ada pada orang kafir berupa pemberian dari Allah tapi terkait rububiyah. Ya tadi, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, sukses, rumahnya besar, mewah, kendaraannya bagus, dan seterusnya. Hidupnya kayaknya nggak pernah bertengkar, kayaknya nggak pernah sulit, kayaknya nggak pernah susah. Jangan tertipu dengan itu semuanya.
Karena itu maka makin memperberat dirinya nanti pada hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan itu hujjah atas dirinya nanti pada hari kiamat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka malah lupa. Malah justru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru malah Allah bukakan pintu segala sesuatu dari pemberian rububiyah kepadanya. Ini makanya nanti pada kaidah yang selanjutnya pemberian rububiyah yang tidak disertai dengan pemberian uluhiyah jadi istidraj ini. Nah, nanti kita akan bahas itu mungkin insyaallah di pertemuan selanjutnya. Faidan la budda min at-tafriq, maka harus kita membedakan bainal ata'in antara dua pemberian tadi, yang ata' rububiyah dan ata'ul uluhiyah, pemberian rububiyah dan pemberian uluhiyah. Wa yuwaddihu dzalika al-qa'idatu allati ba'daha, dan menjelaskan akan hal itu kaidah yang setelahnya, yaitu kaidah yang ke-33. Namun insyaallah kita bahas yang kaidah yang ke-33 ini di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu Ustaz. Walaupun Allah telah menetapkan takdir nasib kita, bolehkah kita berdoa mohon agar Allah menetapkan takdir nasib kita dengan takdir yang baik? Syukran. Ya, kita mohon berdoa kepada Allah. Kan kita tidak tahu juga apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita. Ya, kita memohon kepada Allah karena berdoa ini termasuk bagian daripada sabab syar'i. Dan kita diperintahkan untuk menempuhnya atau melakukannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ijabah doa kalian. Lalu kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yaruddul qadar illa du'a, tidak bisa menolak takdir melainkan doa. Artinya maksudnya di sini ya berdoanya pun kita diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah, perubahannya juga ditetapkan, bukan kita yang kemudian merubah ketetapan Allah. Itu tidak, tetap Allah yang merubahnya sesuai dengan yang Allah kehendaki dan sudah Allah tetapkan. Selanjutnya, bismillah, sekarang banyak beredar metode ruqyah penyembuhan termasuk kepada yang terkena virus corona dinamakan metode Garputala dengan membacakan doa dan ayat Al-Quran seperti halnya ruqyah, tapi dengan tata cara tertentu. Apakah ini masih sesuai dengan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sudah menyelisih ajaran Nabi? Allah ya barik fi. Fiik barakallah. Saya tidak tahu metodenya ini apa ya, metode Garputala dan seterusnya. Adapun metode ruqyah kama huwa ma'lum, sebagaimana diketahui ya, dia baca doa, dia baca ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk terus membacanya. Baik dalam keadaan yang seperti sekarang ini, corona seperti sekarang ini, ataupun dalam keadaan hari-hari biasa, ya kita dianjurkan untuk membacanya. Ya, yang ada yang ditiupkan, diusapkan, ini boleh. Karena telah datang hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Adapun metode Garputala ini wallahu a'lam, ana tidak tahu ya bagaimana metodenya dan seterusnya. Fa'ala kulli hal, ya metode-metode yang seperti ini ya, kalau tidak tahu, Anda tidak tahu. Ya, jadi caranya seperti yang sudah diajarkan, yang sudah apa? Yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kan sebab syar'i. Kalau sebab syar'i ya harus ada. Kecuali sebab kauni ya. Kalau sebab kauni ya kita boleh meneliti dan seterusnya. Tapi kalau sebab syar'i ikutin yang ada dalam tuntunan syariat. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa definisi takdir, qada, qadar serta keterkaitan di antaranya? Jazakallah khair. Ini istilahnya aja yang berbeda ya. Jadi kalau kita mau membahas ini secara khusus, nanti ya memang ada penjelasan-penjelasan di antara para ulama terkait ya takdir, qadar sama. Itu kan orang Indonesia nyebutnya takdir. Nah, qada, ketetapan Allah juga. Jadi sama, itu semuanya adalah ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan atas makhluknya jauh sebelum Allah ciptakan makhluknya. Langit bumi belum ada. Tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah sudah catat takdir seluruh makhluk, yaitu detail-detail, rinci-rinci semuanya sudah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Manusianya aja belum ada.
Ustaz, barakallahu fikum. Apakah Allah juga memberitahu hal gaib kepada wali yang saleh? Enggak ada. Lewat siapa dikasih tahunya kepada wali? Ya, lewat siapa, melalui siapa kasih tahunya? Langsung, ya mungkin. Para nabi dan para rasul aja lewat malaikat Jibril. Ya, illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridai, la yuzhiru ala ghaibi ahada. Allah tidak tampakkan hal gaib kepada siapapun, enggak beritahukan kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Adapun wali enggak ada di situ, di dalam ayat disebutkan. Di wali walaupun dia saleh enggak diberitahukan dia terkait dengan hal gaib. Ya, enggak diberitahukan dia terkait dengan hal gaib. Yang dimaksud sini tentunya adalah gaib yang mutlak ya. Ya karena yang gaib yang nisbi kita pun bisa mengetahui sesuatu yang enggak diketahui orang, namanya gaib yang nisbi. Wallahu a'lam. Sebagaimana kita sudah bahas itu pada pembahasan sebelumnya. Ustaz, barakallahu fikum. Berarti pemberian rububiyah Allah kepada orang beriman itu adalah memberikan keberkahan dalamnya. Ya jadi apabila orang beriman diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberikan kepada orang kafir, misalnya ada orang beriman tapi diberi juga harta yang banyak, berlimpah, kedudukan, kekuasaan, apakah itu juga memberikan keberkahan dalamnya? Iya, kalau orang beriman diberikan harta, dia akan sedekah, dia akan bantu, dia akan gunakan itu untuk kemaslahatan. Kalau punya kedudukan pun dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Maka itu berarti juga pemberian uluhiyah untuk dia. Karena itu menambah keridhaan Allah atasnya, menambah rahmat Allah bagi dirinya, menambah kedudukannya nanti di surga. Dan seterusnya. Jadi kalau ada orang mukmin diberikan juga harta seperti orang kafir, pemberian rububiyahnya banyak, maka di dalamnya ada juga uluhiyah. Ya tadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah, ditundukkan kepadanya angin, ditundukkan untuknya jin, dan seterusnya. Itu menjadi kemaslahatan. Sehingga pemberian rububiyah yang diberikan kepada orang mukmin, orang beriman, itu menjadi pemberian uluhiyah juga karena menambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana tentang orang-orang yang mendapat karomah? Bagaimana apanya? Ini pertanyaannya bagaimana apanya? Apanya yang ditanyain apanya? Bagaimana dari sisi apanya? Ya. Ya karomah itu kan datang sesuai kehendak Allah, bukan semau dia sendiri. Bukan semau dia, bukan pada saat yang dia mau, tapi pada saat yang Allah mau. Dan nggak bisa diulang-ulang sekehendak dirinya, nggak bisa. Maka ini pertanyaannya bagaimana tentang orang yang mendapat karomah? Apanya yang dapat karomah? Ya kenapa? Apa yang ditanyakan? Bismillah Ustaz, bagaimana dengan pengobatan jarak jauh? Karena ketika Anda mengingatkan itu tidak masuk akal, tapi dia tidak percaya karena pengobatannya katanya menggunakan ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat mu'awwidzat, jazakumullah khair. Nggak tahu juga ini metodenya kayak apa dan seperti apa ini pengobatan jarak jauh ini. Ya, kalau yang dimaksud pengobatan, makanya istilah-istilah yang kayak begini ini istilah yang membuat rancu ya. Ya kalau dia dibacakan misalnya melalui telepon, ya diperdengarkan kepadanya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berarti kan ruqyah itu. Walaupun orangnya tidak ada di situ, tapi lewat telepon misalnya, dan seterusnya, itu kan ruqyah berarti. Nah, makanya yang perlu dideteksi yang lebih detail lagi seperti apa dan bagaimana ya. Karena ini istilah-istilah yang rancu, ini pengobatan jarak jauh dan seterusnya. Ustadz, apa maksud dari doa dapat merubah takdir? Apakah ada hadisnya? Tadi sudah saya bacakan. Hadis la yaruddul qadar illa doa. Tidak bisa merubah takdir melainkan doa. Maksudnya doa dapat merubah takdir. Ini sebab syar'i. Sebab syar'i kita dianjurkan untuk berdoa. Lah, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berdoa. Siapa yang beri kemampuan ini? Allah. Allah pun sudah merubah takdir kita bukan baru belakangan, baru setelah kita doa baru dirubah. Sudah dari dulu juga sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ada. Cuman kita pasti nggak dikasih tahu lah. Kita yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita bukan mencari tahu tentang takdir kita di Lauhil Mahfuz kayak apa, bukan. Kewajiban kita menunaikan apa yang Rasul perintahkan, itu berdoa. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum fi barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kaidah terakhir yang dibahas, apakah boleh kita katakan bahwa rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman adalah terkait dengan sifat rububiyah dan rahmat Allah dalam nama Ar-Rahim adalah terkait dengan sifat uluhiyah? Naam, bisa begitu. Bisa begitu. Karena nama Allah Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Rahmat Allah terkait dengan orang mukmin saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Rahim hanya kepada orang mukmin saja. Adapun Rahman kepada siapa aja luas. Pada siapa saja. Dzur rahmah luas, yang memiliki rahmat yang luas. Ya, rahmah yang terkait dengan rububiyah semuanya dikasih. Jadi kalau ditanya, apakah orang kafir dikasih harta begitu banyaknya? Itu rahmatnya Allah? Ya pasti. Tapi rahmah yang terkait dengan apa? Rububiyahnya Allah. Karena rahmat terkait dengan rububiyah, ya karena kasih sayang Allah juga mereka dijadikan hidup, mereka dijadikan bisa punya mendapat makanan. Kalau bukan karena rahmat Allah, siapa yang kasih mereka? Tidak ada. Jadi itu Rahman terkait dengan rububiyah, Ar-Rahim terkait dengan uluhiyah. Nah, bisa dikatakan demikian. Bagaimana membedakan pemberian rububiyah dengan istidraj agar kita bisa menghindar darinya? Ya, nanti pembahasan insya Allah selanjutnya, tapi kita jelaskan secara ringkas dulu bahwa apabila ada orang diberikan oleh Allah pemberian rububiyah, harta dan seterusnya, tapi justru malah makin menyimpang, makin nggak mau tunduk, makin nggak mau taat kepada Allah, maka itu tanda istidraj. Na'udzubillah. Ustadz, apa yang dimaksud dengan masuk surga selama langit dan bumi itu ada? Bukankah langit dan bumi itu fana dalam surat Hud? Langit bumi itu fana. Yang dimaksud, jadi kita sudah katakan ya, bahwa yang dimaksud dengan ayat madamatis samawatu wal ardu, ya, selama langit bumi itu ada, kita sudah jelaskan tadi bahwa maknanya ya kekal. Gitu ya. Kekal selama-lamanya. Madamatis samawat wal ard, itu fa innahum, ini menjelaskan tentang khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya. Ya, jadi ungkapan madamatis samawat selama langit bumi ada adalah ungkapan yang maknanya bahwa kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, langit bumi itu fana, hancur ya hancur, pas kiamat hancur. Tapi kan kemudian diganti oleh Allah. Bumi yang dengan bumi yang lain, dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Diganti bumi dengan bumi yang lain. Langit juga diganti oleh Allah Rabbul Alamin. Ada, masih ada, tapi berbeda dengan langit bumi yang ada sekarang. Ya, berbeda dengan langit bumi yang ada sekarang. Jadi ada loh, mataharinya aja ada kok. Ketika orang pada di mahsyar, ingat nggak hadis di mana matahari didekatkan 1 mil? Itu ada mataharinya. Naam. Bismillah Ustaz, terkait dengan surah Al-Ahqaf ayat ke-20, apakah ini salah satu bukti sebab takdir bahwa tetap yang menetapkan Allah bahwa manusia masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga? Iya, betul. Yang masuk surga, masuk neraka juga Allah yang tetapkan. Kalau bukan Allah yang tetapkan, siapa yang tetapkan? Manusia sendiri yang menetapkan? Tentu tidak. Ya Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya Allah yang tetapkan. Tetapi kita nggak dikasih tahu siapa-siapa saja detail-detailnya. Si fulan yang masuk surga kah, atau si fulan yang masuk neraka kah, kita dikasih tahu oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kewajiban kita adalah beramal. Semoga dengan sebab itu Allah masukkan kita dalam surga. Bukan kewajiban kita cari-cari tahu apa sih sebenarnya ini orang yang sudah Allah tetapkan masuk surga, masuk neraka. Na'am. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tadi yang terkait dengan pengobatan jarak jauh yang dilakukan dengan bacakan ayat pada air kemudian diberikan kepada ibunya, sedangkan orang yang sakit ada di pulau yang berbeda, apakah termasuk kesyirikan Ustaz? Wallahu a'lam. Jadi tentang membacakan ayat pada air lalu diminum,
saya belum dapati hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ini kita sudah pernah sampaikan bahwa yang didapati hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bacakan pada air lalu kemudian digunakan untuk mandi. Dipakai untuk mandi, ya itu telah datang hadisnya, tapi yang diminumkan wallahu alam saya tidak tahu itu. Ya, tidak tahu. Karena ini sebab syar'i, ya, ingat kalau sebab syar'i ya harus ada dalilnya. Ya, kalau sebab syar'i harus ada apa? Dalilnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.